Jangan pakai kekerasan. Jangan. Hei. Seorang pria diduga ahli waris terlibat kericuhan dengan pihak keamanan kawasan industri Delta Mas Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini sempat berusaha mengadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Untuk melerai keributan, polisi terpaksa memberi tembakan peringatan beberapa kali ke udara. Polisi pun akhirnya mengamankan pelaku untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Polisi menyebut kericuhan berawal saat petugas yang hendak membongkar blokade jalan tiba-tiba dihalang-halang oleh sekelompok ormas. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Bermula dari peristiwa ada pembangunan, kemudian ada salah satu dari ahli waris mencoba menghentikan proses pembangunan. Tapi sudah kita amankan, sudah kita bawa ke kantor. Prinsipnya kita menangani perkara karena mereka saling lapor ada berkaitan dengan penyerobotan tanah dan perbuatan tidak menyenangkan. Konflik berkepanjangan di kawasan industri Kolta Delta Mas kini masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi Roy Suryo angkat bicara terkait pemeriksaan dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo mendapat 24 pertanyaan dari penyidik. Ketemu ya, Bang? Iya. Siap. Mana teman-teman? Ada di itu, Bang. Kantin. Usai diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya, Roy Suryo buka suara terkait pemeriksaan terhadap dirinya dalam laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu. Selama 2 jam proses pemeriksaan, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo menyinggung tentang pasal Undang-Undang ITE terkait peristiwa 26 Maret 2025. Ia berdalih itu bukan kewenangannya dan mengingatkan jangan sampai memaksa menjalankan hukum yang tidak semestinya. Ini clear Bang, jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau jadi saksi dan saudara yang terlapor itu adalah saksi saudara saya, ya saya nggak boleh jadi saksi. Atau misalnya yang terlapor itu adalah untuk pribadi. Loh, saya malah nggak boleh lagi itu untuk menjawab seperti itu. Daripada itu mubazir, ya lebih baik dari awal saya tanyakan terlapornya mana. Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Ya, karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal, ya di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari. Jahat sekali. Dan pemirsa, pegiat media sosial Dr. Tifa juga hadir di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Pegiat media sosial Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya didampingi sejumlah pendukungnya.
Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Sosok aktivis dan pegiat media sosial mulai dari Refli Harun, Marwan Batubara turut hadir mendampingi Dr. Tifa dan Roy Suryo. Ya pemirsa, polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Dosen pembimbing akademik Jokowi Kas Mujo juga ikut digugat ke Pengadilan Negeri Sleman. Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa ya? Saya siap. Saya menghadapi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, nggak punya jawaban. Tidak siap. Itulah yang disampaikan dosen pembimbing akademik Jokowi Kas Mujo menghadapi gugatan yang malah dituduhkan kepadanya terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menghadapi kasus ini, Kas Mujo menyerahkan sepenuhnya kepada Fakultas Kehutanan UGM. Segala sesuatunya terkait Pak Kas, apakah itu urusan ijazah, urusan perdata, atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang semua nanti suruh ke sini Pak, nanti saya jawab semua. Namun, gugatan ini sudah terregister di PN Sleman 5 Mei 2025. Sidang perdana gugatan digelar di Pengadilan Negeri Sleman 22 Mei 2025 mendatang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di tengah polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, seseorang yang mengaku sebagai teman kuliah Joko Widodo angkat bicara. Ia mengaku sering berinteraksi dengan Jokowi di kampus UGM. Andi Pramaria merupakan salah seorang pejabat Widya Iswara di kantor Balatkop UKM Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTB itu menyatakan siap menjadi saksi sejarah atas kehidupan perkuliahan Joko Widodo. Ia mengaku mengenal sosok Jokowi karena pernah menempuh pendidikan di fakultas dan tahun yang sama di Universitas Gadjah Mada. Saya teman, gitu kan. Satu fakultas nih. Satu fakultas, satu angkatan, gitu kan. Jurusan yang sama. Jurusan yang sama. Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda, kan gini. Kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu, ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya apa, silvikultur, karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Andi mengaku sering berinteraksi dengan Joko Widodo saat semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.